Shalom saudara. Saudara dalam hidup ini pernah nggak saudara bertanya, kalau Tuhan itu baik, kenapa ya Tuhan izinkan ini terjadi sama saya? Saudara, saya banyak menerima pesan dari saudara yang minta dukungan doa saudara, dan banyak dari antara saudara yang bertanya, kenapa ya Tuhan izinkan hal yang berat ini terjadi dalam hidup saya? Saudara, sepanjang minggu ini kita akan masuk dalam seri baru yang bicara tentang Tuhan belum selesai. Hari ini saya mau bicara tentang kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya. Banyak dari antara kita yang bertanya, kalau Tuhan itu baik, kenapa saya harus lewati hal yang berat seperti ini ya? Dan kalau hari ini mungkin ada di antara saudara yang sedang lelah, saudara, sedang capek, hatimu, pikiranmu. Hari ini ada sebuah hal yang mau saya sampaikan kepada saudara bahwa engkau tidak sendirian. Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat yang barusan kita baca ini adalah ayat yang seringkali kita dengar ya saudara. Tapi kalau boleh jujur, ketika hidup kita sedang tidak baik-baik saja saudara, ayat ini bisa terasa sangat jauh ya saudara ya. Karena mungkin ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit saudara, apa yang kita lihat sekarang rasanya seperti bukan kebaikan ya saudara ya, tapi justru rasa sakit. Ada musim dalam hidup ini di mana mungkin engkau bukan cuma capek saudara, bukan cuma lelah, tapi mungkin engkau mulai mempertanyakan Tuhan. Dan mungkin dalam hatimu engkau mulai bertanya, Tuhan, apa engkau masih peduli ya kepadaku? Dan kalau kita mau jujur ya saudara ya, seperti yang kita sudah pernah bahas sebelumnya, tidak semua hal yang sulit yang kita alami dalam hidup ini adalah ujian dari Tuhan. Ya saudara ya, terkadang apa yang kita alami juga adalah konsekuensi dari pilihan yang pernah kita ambil, dari keputusan yang pernah kita ambil, dari jalan yang kita pilih. Tapi ada juga hal-hal dalam hidup ini yang terjadi bukan karena salah kita. Ya saudara ya, mungkin ada orang-orang yang ditinggalkan, orang yang dikasihi. Ada orang-orang yang tiba-tiba mengalami sakit penyakit yang tidak tahu penyebabnya apa ya saudara ya. Ada juga orang-orang yang mengalami usaha yang runtuh saudara. Padahal mungkin mereka sudah berusaha bekerja dengan jujur, bekerja dengan baik. Dan di titik itu mungkin pertanyaannya mulai berubah saudara, bukan lagi apa salahku ya, tapi mungkin mulai berubah jadi engkau bertanya, Tuhan, kenapa ya engkau izinkan ini terjadi kepadaku? Kita tentu sering mendengar kata ujian ya saudara. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada setiap kita bahwa ujian yang terjadi dalam hidup kita bukan untuk menghancurkan kita. Kalau hari ini kita sedang mengalami ujian saudara, bukan tanda bahwa Tuhan marah sama kita, bukan tanda bahwa Tuhan tidak peduli sama hidup kita. Tapi ujian adalah sebuah tempat di mana iman kita diperdalam saudara. Saat engkau mengalami ujian, seringkali yang Tuhan kerjakan bukan di luar hidupmu, bukan keadaanmu saudara. Tapi Tuhan sedang mengerjakan apa yang ada di dalam hidupmu. Seringkali Dia sedang memperbesar kapasitas hatimu. Dia sedang memperdalam kepercayaanmu kepada Tuhan. Dia membentuk sesuatu yang tidak bisa dibentuk ketika hidup kita mudah, ketika hidup kita baik-baik saja, ketika kita dalam kenyamanan saudara. Tapi tentu saya tahu saudara, hal ini tidak lalu secara otomatis membuat ujiannya, membuat masa-masa sulit itu jadi mudah ya saudara ya. Tentu dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi masa-masa yang sulit saudara, engkau boleh tetap menangis. Ada kalanya engkau tetap boleh merasa bingung saudara. Kita ini masih manusia. Bahkan engkau tetap boleh merasa ini terlalu berat buatku Tuhan. Tapi jangan menyerah saudara. Tapi jangan berhenti berharap.
jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Kalau engkau sedang ada di dalam musim ujian dalam hidupmu, tidak harus selalu berpura-pura kuat untuk datang kepada Tuhan. Seringkali yang Tuhan minta dari kita tetap datang kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita datang dengan diam, kita datang hanya dengan air mata, saudara. Karena kata-kata sudah tidak bisa lagi mengungkapkan betapa berat yang kita alami, saudara. Tapi gak apa-apa, tetap datang kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Tuhan gak pernah menuntut kita untuk jadi sempurna di tengah proses yang kita alami. Tapi Tuhan hanya ingin engkau tetap dekat kepada Tuhan. Ujian tidak selalu bisa mengubah keadaan kita, saudara. Tapi kalau ujian itu diresponi dengan benar, maka ujian dapat mengubahkan hatimu. Ujian dapat mengubahkan kehidupanmu. Ujian yang terjadi, yang diresponi dengan benar akan membentuk kita. Dan konsekuensi yang kita hadapi akan mengajar kita untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi satu hal yang perlu kau ingat, baik ujian maupun konsekuensi yang hari ini sedang kau alami, ada satu hal yang tidak akan pernah berubah, yaitu Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuhan selalu ada bersama denganmu. Kalau hari ini kau sedang mengalami ujian yang kau rasa bukan salahmu, tapi tetap terjadi, ketahuilah bahwa itu bukan sebuah hukuman, tapi sebuah proses yang mungkin saat ini engkau belum bisa mengerti. Kalau hari ini kau sedang ada di titik di mana hidupmu terasa berat dan mungkin kau mulai mempertanyakan Tuhan, hari ini datanglah kepada Tuhan. Bahkan kau bisa datang dengan pertanyaanmu, dengan rasa sakitmu, bahkan mungkin dengan rasa kecewamu. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak akan pernah menjauh darimu karena pertanyaan-pertanyaanmu, karena kekecewaan-kekecewaanmu. Tuhan tetap ada denganmu dan Dia tetap dekat dengan setiap kita. Kasih-Nya tidak akan pernah berkurang bagimu karena Dia adalah kasih. Dan hari ini setiap kita yang membutuhkan Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan, mari saya mau ajak kita datang bersama kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, saudara. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu
dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Kalau hari ini engkau sedang ada dalam masa-masa sulit di dalam hidupmu, dan kau sedang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa engkau izinkan ini terjadi dalam hidupku? Kenapa aku harus lewati ini semua, Tuhan? Dan kau yang hari ini sedang merasa lelah, sedang merasa tidak berdaya, kau yang sedang merasa hampir hilang harapanmu, kau yang sedang bertanya kepada Tuhan, hari ini saya rindu berdoa buat saudara. Kau yang perlu didoakan, kau yang merindukan kekuatan yang baru dari Tuhan, kau boleh taruh tanganmu di dada pagi hari ini, saudara. Kau melihat setiap umatmu yang taruh tangan mereka di dada, Tuhan. Kau melihat setiap mereka yang sedang merasa lelah hari ini, Tuhan. Kau tahu setiap isi hati kami. Bahkan kau mengetahui setiap pertanyaan-pertanyaan terdalam yang ada di dalam hati kami, Tuhan. Hamba-Mu berdoa hari ini kalau ada di antara mereka yang sedang merasa lemah, Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sedang merasa jauh dari Tuhan, hari ini ingatkan setiap mereka, Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah pergi. Bahwa Engkau selalu ada, Tuhan. Engkau selalu menyertai setiap kami. Bahkan Engkau selalu mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Kalau ada di antara umat-Mu yang hari ini mereka sedang merasa bersalah, Tuhan, hidup dalam rasa bersalah mungkin atas konsekuensi, atas pilihan yang pernah mereka ambil sebelumnya, Tuhan. Hari ini ingatkan setiap mereka, Tuhan, bahwa kasih-Mu lebih besar, kasih-Mu sempurna dalam hidup setiap mereka. Tidak ada kegagalan yang terlalu besar yang tidak dapat Tuhan pulihkan. Tidak ada rasa sakit yang terlalu besar yang tidak bisa Tuhan pulihkan. Bagi setiap mereka yang hari ini sedang ada di tengah-tengah ujian dalam hidup mereka, mereka yang mengalami kehilangan, Tuhan, mereka yang mengalami rasa sakit, mereka yang sedang lelah, Tuhan, hari ini peluk setiap mereka, dekap erat setiap mereka, Tuhan. Jangan lepaskan mereka. Biar di tengah-tengah setiap hal yang belum mereka mengerti, tapi biar mereka boleh tetap merasakan bahwa Engkau selalu mengasihi dan Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih, Tuhan, untuk kesetiaan-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami. Terima kasih dalam setiap musim hidup kami Kau setia. Kau tidak pernah menjauh dari kami. Kasih-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Sekalipun kami seringkali gagal, Engkau tidak pernah gagal. Sekalipun kami seringkali mengecewakan Engkau, Tuhan, tapi Engkau selalu mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh indah pagi hari ini. Kami terima dengan hati yang penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan setiap kita yang telah diberkati bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saudara. Kalau firman Tuhan hari ini menguatkan saudara, berbicara dalam hidupmu, saudara boleh share ke seseorang yang saudara tahu sedang membutuhkan firman ini, yang sedang membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Dan hari ini ingatlah, kalau hari ini mungkin kau merasa lelah, merasa belum selesai, kenapa hidupmu terlalu berat? Mungkin hari ini karena memang Tuhan belum selesai bekerja di dalam hidupmu. Dan ingatlah bahwa rancangannya pasti yang terbaik bagi hidup kita. Selamat menjalani hari ini, saudara. Sampai jumpa kembali dalam teduh kita besok, masih dalam seri Tuhan belum selesai. Selamat menjalani hari ini. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.